Beria House Community, tempat Anda menemukan jawaban seputar iman Kristen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Brian pada akhirnya menunjukkan sifat dan karakternya yang sejati sebagai seorang penyesat. Walaupun dia sudah mendapat begitu banyak tanggapan tentang apa yang dia ajarkan tidak sesuai dengan firman Allah dan tentunya bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam iman Kristen berkaitan dengan keselamatan. Namun Brian tetap ingin berpegang teguh kepada apa yang dia percayai sebagai kebenaran, walaupun itu kesesatan, sehingga dia tidak akan menarik apa yang dia ajarkan dan tetap akan mengajarkan kesesatan tersebut. Setidaknya itulah yang bisa saya kesimpulkan berkaitan dengan video tanggapan Brian yang terakhir tentang bagaimana begitu banyak reaksi daripada orang-orang untuk menyatakan Brian ini sesat. Sehingga saya akan membuktikan dari detik per detik dalam video tersebut, Brian ini tidak konsisten dengan cara berpikirnya. Artinya orang ini memiliki kecacatan logika di dalam memahami sebuah ajaran. Dan bahkan ya jelas sekali apa yang dia sampaikan berulang-ulang kali. Dia katakan berdasarkan apa yang dia percaya, bukan berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Apakah ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Enggak. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pada pembukaan video ini, jelas sekali dia memberikan satu pertanyaan. Apakah ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Dan dia langsung menjawab tidak. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, nanti kita coba ingat ya pertanyaan dan jawaban yang dia berikan ini. Karena pada akhirnya dia sendiri akan membatalkan pernyataannya tentang tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dia akan membatalkan sendiri. Nah, di sini kita akan melihat betapa Brian mempunyai kecacatan logika di dalam berpikir. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Itu yang gue percaya. Tapi pertanyaannya, apa definisi di dalam Tuhan? Nah, kemudian dia memberikan pertanyaan kedua, apa definisi di dalam Tuhan? Nah, sebenarnya kalau dia adalah seorang yang terpelajar, mempelajari Alkitab dengan baik, mencintai, membaca Alkitab dengan baik, maka pastilah ketika dia ingin membicarakan sebuah definisi, dia akan lari ke dalam Alkitab. Namun Brian tidak pergi ke Alkitab untuk mendefinisikan apa maksud dari di dalam Tuhan Yesus. Gue percaya Tuhan jauh lebih besar, baik, dan berkuasa daripada yang kita bisa bayangkan dan kadang-kadang inginkan. Maka mari kita belajar jangan mengecilkan Dia, kebaikan, kebesaran, kuasanya. Nah, kemudian dia bilang menekankan pada kasih Tuhan, dan bahkan dia mengatakan jangan mengecilkan kebesaran dan kuasa Tuhan. Nah, siapa orang Kristen yang pernah mengecilkan dan membatasi kebesaran dan kuasa Tuhan? Apalagi orang Kristen yang setia dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan definisi di dalam Dia menjadi sebuah syarat. Harus melakukan hal-hal tertentu, harus mengucapkan kata-kata tertentu, atau harus berada di bawah gereja dan agama tertentu. No. Nah, pada bagian ini Brian membatalkan pertanyaan dan jawabannya yang dia buat di awal video. Dia mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Namun pada bagian ini dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan itu tidak perlu kita harus mengucapkan kata-kata tertentu. Dalam arti dia mengatakan tidak perlu kita mau ngomong, saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan poinnya. Kemudian dia mengatakan tidak perlu kita harus melakukan hal-hal tertentu. Artinya setiap ajaran Yesus dia mengatakan kita tidak perlu melakukan itu. Dan bahkan dengan tegas dia mengatakan tidak perlu ada di gereja tertentu atau bahkan di agama tertentu. Nah, sampai di sini dia sebenarnya sudah tidak konsisten dengan cara berpikirnya. Di awal dia mengatakan keselamatan itu harus di dalam Yesus. Tetapi pada bagian ini dia mengatakan dengan secara jelas dengan apa yang dia uraikan tidak harus di dalam Yesus. Karena menjadi pertanyaannya, apakah ada Yesus yang sama yang ada di agama-agama lain seperti yang orang Kristen ajarkan atau Alkitab ajarkan? Apakah ada Yesus yang sama seperti dengan Alkitab ajarkan? Atau bahkan ada perintah-perintah Yesus yang sama seperti yang Yesus ajarkan di luar daripada iman Kristen? Tentunya walaupun terlihat mirip, sejenis, berbicara tentang kebaikan, namun dasar atau tindakan dari kita melakukan hal-hal tersebut itu sangatlah jauh berbeda. Itulah ajaran Kristen. Kita berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Maka gue percaya barang siapa memiliki kasih, apapun iman, kepercayaan, dan agamanya, maka dia memiliki Kristus di dalam hidupnya. Nah, di sini yang paling parah dari pemahaman Brian yang sesat.
Dia mengatakan Allah itu kasih. Jadi kalau Allah itu kasih, sehingga ketika setiap orang itu memiliki kasih di dalam hidupnya, apapun agama dan kepercayaannya, dia mengatakan orang-orang tersebut memiliki Kristus di dalam hidupnya. Ini bukti, saya yakin sekali. Brian tidak pernah membaca dan mempelajari Alkitab dengan benar, karena dia memutarbalikan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Karena kalau dia memberikan penekanan kepada kasih, sehingga akan paralel dengan orang memiliki Kristus, nah ini tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki Kristus di dalam dirinya, barulah orang itu dapat melakukan kasih. Bukan berarti orang-orang yang di luar sana, ketika dia melakukan sesuatu yang kita identifikasikan sebagai kasih, bukan berarti orang-orang tersebut itu memiliki Kristus di dalam hidupnya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat berbeda. Orang Kristen dapat melakukan kebaikan, dapat melakukan kasih, dapat melakukan hal-hal yang menguntungkan, dan bahkan memberikan kebahagiaan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Itu bukan karena kemampuan kita untuk melakukannya, melainkan karena Kristus dahulu ada di dalam hidup kita, barulah kita dapat melakukan kebaikan, dapat melakukan kasih, dapat melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan dibolak-balik. Dia mengatakan yang penting punya kasih. Nah, tidak semua orang melakukan kasih menurut pandangan kita. Itu dia lakukan atas dasar dia mengasihi Tuhan dan karena dia melakukan perintah Tuhan. Karena begitu banyak juga orang mungkin ketika dia melakukan kasih itu karena dia merasa mampu. Nah, ini bukan ajaran Kristen. Umat Kristen melakukan kasih karena Kristus ada dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena tidak paralel. Dia bisa tahu dari mana. Kalau ada orang di luar sana yang melakukan kasih, kemudian kita langsung menjustifikasi, oh itu ada Kristus. Tentunya kan tidak. Bahkan hal-hal sederhana lah, cobalah dia bereksperimen. Ketika ada orang non-Kristen melakukan kasih, kemudian dia langsung bertanya, oh berarti kamu punya Kristus. Otomatis orang-orang itu seperti menolak. Sama halnya ketika dia menyebut Habib Jafar sebagai anak Tuhan Yesus. Jelas di situ Habib Jafar itu menolak. Artinya identifikasi atau definisi yang Brian berikan itu berdasarkan pemikirannya dan lebih jauh lagi karena dipengaruhi oleh ajaran sesat Kristen progresif. Tapi kebalikannya juga benar. Barang siapa tidak memiliki kasih, mau dia mengaku Kristen, udah dibaptis, pelayanan dan perpuluhan setiap minggu, maka tidak ada Kristus di dalam dia. Kasih bukan syarat, kasih adalah penanda ada tidaknya Kristus. Kemudian pada bagian akhir dari videonya dia mengatakan, walaupun beragama Kristen, kalau tidak mempunyai kasih, bahwa Kristus tidak ada di dalam kehidupannya. Nah, sampai di sini sebenarnya dia sudah benar. Namun dia mengatakan kasih adalah penanda atau identifikasi seseorang memiliki Kristus atau tidak. Nah, jadi jelas lagi dia dua kali mengcounter apa yang dia sudah sampaikan di awal. Karena kalau Anda mau mengatakan untuk mengidentifikasikan orang itu memiliki kasih dan ada Kristus di dalam dirinya, maka sudah jelas orang itu harus mengaku dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang ini akan disebut sebagai Kristen. Dan untuk orang-orang ini bertumbuh dan untuk orang-orang ini makin cinta kepada Kristus, maka harus ada di dalam yang namanya komunitas Kristen. Dan Alkitab sudah mengajarkan itu. Iman kita kepada Yesus tidak akan pernah bertumbuh kalau kita ada di luar komunitas yang disebut Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berargumentasi dan bukan indoktrinasi.